Oke, materi kita pada pertemuan kali ini adalah laporan dan proposal bisnis ya. Kalau kita menjadi seorang karyawan, menjadi seorang profesional di sebuah perusahaan, maka tentu kita tidak akan bisa menghindar ya dari yang namanya laporan. Laporan ini sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Apalagi kalau kita sudah duduk di manajerial, ya tentu kita berkepentingan terhadap yang namanya laporan bisnis ya. Entah itu kita sebagai penerima laporan atau kita sebagai pembuat laporan. Ya. Yang jelas laporan dan proposal bisnis ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita memang menjadi seorang profesional di sebuah perusahaan. Oke, apa itu laporan bisnis? Ya, laporan bisnis bisa dikatakan sebagai sebuah laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, tujuannya jelas, menyajikan fakta-fakta ya kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, biasanya laporan itu ya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Misalnya, saya sebagai seorang manajer minta laporan kepada staf saya. Kalau saya manajer misalkan pembelian, itu saya akan minta laporan misalnya pembelian untuk jangka waktu tertentu. Kemudian laporan audit supplier, laporan pemilihan vendor, laporan evaluasi supplier atau vendor. Nah, ini kan banyak sekali laporan. Kalau saya orang yang memiliki secara struktural itu jabatan lebih tinggi, maka saya akan minta kepada staf saya, anggota tim saya untuk memberikan laporan. Nah, kemudian laporan ini biasanya nanti akan diolah, diracik sedemikian rupa untuk kemudian juga kita laporkan ke atasan kita yang lebih tinggi lagi. Dalam konteks ini misalnya saya sebagai manajer tentu akan saya laporkan kepada direktur ya dalam regular meeting ya, top management meeting. Nah, tentu misalkan saya sebagai seorang manajer pembelian saya akan melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan departemen yang saya pimpin yaitu departemen pembelian ya misalnya seperti itu. Oke, kemudian apa saja nih ya kegunaan dari laporan bisnis ya, banyak ya diantaranya untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Karena kita sebagai seorang pimpinan tentu kita harus memastikan operasional perusahaan itu berjalan dengan baik dan itu bisa dimonitor dari laporan-laporan yang ada. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kan terjun ke lapangan gitu ya. Pengalaman Bapak dulu sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan manufaktur yang cukup besar ya di daerah Bekasi di kawasan industri. Waktu itu ya manufakturnya, pabriknya sendiri itu luasnya 25 hektar ya, bisa dibayangkan betapa besar nih factory ya. Kemudian Bapak sebagai asisten manajer itu secara fisik itu berlokasi di office pusat gitu ya, bukan di factory, bukan di pabrik gitu. Tapi gedungnya terpisah tapi dalam satu komplek. Nah, ada kalanya kita itu nggak sempat visit ke pabrik gitu, nggak sempat. Karena di office sendiri pekerjaan-pekerjaan kita cukup banyak, laporannya menanti dan seterusnya ya, sehingga kita tidak sempat visit ke gudang dalam konteks ini karena saya asisten manajer pembelian di bagian material, tentu kita punya bagian unit-unit yang harus dikendalikan, di antaranya adalah gudang. Gudang material ini adalah salah satu unit yang memang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Nah, kadang-kala ada waktu seminggu, 2 minggu kita nggak sempat ke gudang. Ya, bahkan mungkin ke gudang itu hanya ketika akhir bulan, ketika waktu closing saja. Sementara bagaimana kita bisa memastikan operasional gudang itu berjalan dengan baik ya dari laporan. Laporan dari siapa? Laporan dari kepala gudang. Kepala gudanglah yang kemudian menjalankan operasional gudang sehari-hari dan melaporkan kepada kita sebagai asisten manajer tentang apa-apa saja yang terjadi di gudang. Dari situlah kita bisa memastikan, oh ternyata gudang kita baik-baik saja, in out material berjalan dengan baik, proses QC berjalan dengan baik, kemudian dari sisi 5S atau dari sisi manajemen kerapian gudang semuanya berjalan dengan baik, dan kita bisa melihat monitoringnya melalui CCTV juga, sehingga dari situ kita bisa memastikan bahwasanya gudang kita tetap baik-baik saja walaupun kita tidak visit. Walaupun kita tidak visit ya. Kadang-kala saya visit itu ketika memang jenuh saja gitu ya.
sudah jenuh mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang sifatnya di belakang komputer gitu ya, di office pusat ya, kadang-kadang kalau jenuh begitu saya ke gudang. Nah, di gudang itu kan kita bisa, karena gudangnya luas sekali ya, gudang material, kita bisa jalan-jalan, bisa ngelihat barang-barang ya kan yang ada di rak ya, raknya kan banyak banget tuh. Itu kadang-kadang menjadi sebuah apa namanya jeda tersendiri lah ya bagi kita-kita yang memang kerjaannya di belakang komputer ya sebagai asisten manajer waktu itu. Kemudian kegunaan laporan berikutnya untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur perusahaan. Nah, tentu perusahaan sudah punya kebijakan, punya prosedur yang harus diterapkan. Nah, apakah penerapannya itu efektif atau tidak, sesuai dengan tujuan atau tidak, tentu ini bisa dilihat dari laporan-laporan yang masuk ya. Kemudian untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku ya, karena biasanya ada ketentuan-ketentuan ya dalam hukum itu, misalnya untuk hal-hal tertentu memang harus ada monitor regularly ya, secara teratur gitu. Ada misalkan kalau kita apa namanya K3, urusan K3 keselamatan kerja dan seterusnya, untuk memastikan dan monitoring itu tentu ada worksheet, ada apa yang harus diisi secara reguler dan dilaporkan secara reguler dan seterusnya. Jadi untuk keperluan persyaratan hukum. Kemudian juga yang pasti mendokumentasikan prestasi kerja ya dari para staf karyawan, karena dengan laporan itu ketahuan sebetulnya apa saja pencapaian yang sudah dicapai ya dalam periode tertentu. Kemudian menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan. Ini jelas sekali, karena kalau seorang manajer nggak pernah terima laporan, nggak tahu apa yang terjadi ketika dia akan mengambil keputusan, tentu dia akan kekurangan bahan gitu ya. Jadi laporan-laporan yang ada itu menjadi bahan bagi seorang pimpinan untuk bisa mengambil sebuah keputusan tertentu ya. Kalau ada isu-isu tertentu juga tidak gagap gitu ya. Kenapa? Karena secara teratur dia menerima laporan itu dari anak buah, dan kemudian dari laporan itu kan dia bisa menyimpulkan apa yang terjadi di lapangan misalnya ya. Kemudian juga untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Nah, ini sisi lainnya ya, dengan laporan-laporan yang ada, dengan apa namanya situasi yang ada itu, maka tentu ini akan bisa menjadi input ya bagi seorang pimpinan untuk bisa mengambil keputusan pendanaan ataupun membuka bisnis baru. Nah, aliran suatu laporan bisnis biasanya dari fungsi yang paling bawah ya, fungsi operasional dan staff. Kalau Anda nanti bekerja, biasanya Anda akan masuk dalam posisi entry dulu, entry level ya. Entry level itu ya di posisi operasional dan staff ya, menjadi staff entah itu di bagian produksi, bagian pemasaran, keuangan atau SDM ya. Ini 4 fungsi yang biasanya paling umum ada di dalam sebuah perusahaan ya. Ada bagian produksi, ada bagian pemasaran atau marketing, ada bagian keuangan atau finance, ada bagian SDM. Ya, biasanya 4 itu ya. Ada yang 5, 6 itu biasanya pengembangan. Misalkan ada bagian umum, bagian general affair ya. Itu bisa digabung dengan SDM dan seterusnya ya. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan, tapi secara umum ada 4 fungsi operasional ini. Nah, fungsi operasional ini kemudian membuat laporan secara umum ya untuk ke manajer mereka masing-masing ya. Staf produksi laporan ke manajer produksi, staf pemasaran laporan ke manajer pemasaran dan seterusnya. Kemudian para manajer ini melaporkan itu kepada manajemen eksekutif atau para direksi. Nah, para direksi ini kemudian mempertanggungjawabkan operasional perusahaannya kepada dewan komisaris ya. Dewan komisaris ini ya dewan pengawas ya. Nah, dewan komisaris ini sesungguhnya adalah mewakili para pemegang saham. Ya, pemegang saham ini yang punya perusahaan. Biasanya kalau perusahaan itu memang publik dimiliki oleh banyak sekali orang, maka tentu ya otoritas pemegang saham itu diberikan kepada dewan komisaris. Demikian juga kalau ya namanya PT ya, PT tentu ada dewan komisaris, dia menjadi wakil pemegang saham, maka kemudian dewan komisaris ini berdasarkan laporan dari direksi dia bisa mengambil kebijakan ya, apakah akan dalam tanda kutip misalnya memberhentikan direksi, ataukah memberikan reward atau bonus bagi direksi, memberikan tambahan tantim fasilitas buat direksi dan seterusnya ya. Jadi alurnya seperti itu ya, dari bawah ke atas ya untuk laporan bisnis itu ya. Kemudian ada beberapa karakteristik ya yang perlu kita perhatikan dalam sebuah laporan bisnis. Yang pertama adalah netral, tidak memihak ya, sesuai fakta, objektif ya. Jadi jangan melibatkan banyak emosi ya di sana, karena memang namanya laporan yang bagus itu ya laporan yang menyajikan fakta, kondisi, perkembangan masalah yang apa adanya, sehingga nanti kemudian bisa dijadikan sebagai apa ya alat pengambilan keputusan ya.
Tujuannya jelas ya, membantu pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan umumnya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi ya. Walaupun dalam prakteknya ya biasanya sih ada lah polesan-polesan dikit ya, tapi tetap dalam koridor tertentu ya, supaya namanya laporan kan tidak boleh bohong ya, walaupun dipercantik ya. Nah, dipercantiknya itu tetap ada ininya, ada arahannya lah ya. Jadi tetap bisa dipertanggungjawabkan ya, jangan sampai bikin laporan yang menyesatkan. Karena kalau laporannya menyesatkan nanti akan menjadi apa ya, keputusan yang diambil bisa jadi malah salah karena apa, inputnya salah gitu ya. Percantik boleh ya, tapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah tertentu ya. Ada reasoningnya lah ya, ada reasoningnya, ada alasan dibalik semua itu yang bisa dijelaskan gitu. Kalau dari sisi visual sih ya harus, maksudnya mempercantik secara visual itu harus. Misalnya kalau kita ngomong tentang tren, maka kasih aja laporan itu dalam bentuk grafik, ya kan? Kalau kita mau ngomong tentang bagian pasar ya kita bikin dalam bentuk misalkan diagram lingkaran yang menunjukkan market share dan seterusnya, itu untuk memudahkan pemahaman saja. Dulu manajer saya itu paling seneng kalau saya laporan itu tidak banyak kata-kata, tidak banyak angka-angka yang jelimet, tapi visualisasinya lebih gamblang. Itu dia suka sekali, sehingga sekali lihat dia bisa paham gitu. Dan itu sebetulnya fasilitas di Excel, di MS Word ya, di PowerPoint itu sudah banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menyusun sebuah laporan yang bagus sebetulnya ya. Tinggal kita pinter-pinter saja mengolah ya. Jadi kreativitas supaya laporannya lebih enak dilihat gitu. Nah, pengorganisasian laporan ya ada yang sifatnya deduktif, ini langsung, artinya ide pokok itu di depan, baru kemudian dikasih penjelasan, atau induktif, tidak langsung, ini artinya kita kasih dulu fakta-fakta yang ada dan seterusnya, baru kemudian ide pokoknya itu dijelaskan di belakang ya. Pendekatan mana yang digunakan tergantung karakteristik pembacanya ya. Kalau manajer saya suka yang to the point, ya udah saya pakai deduktif, baru kemudian diperkuat dengan bukti-bukti, fakta-fakta, angka-angka yang mendukung dan seterusnya ya. Kita lihat kepada siapa kita akan laporan ya. Kemudian penggolongan laporan bisnis ya, menurut tujuannya ada yang sekedar memberikan informasi, fakta-fakta, habis itu terserah ya kan. Misalnya laporan bulanan, triwulanan itu kan ya apa adanya gitu ya. Terserah bagaimana manajer menyikapi laporan itu. Kemudian bisa juga untuk analisis ya. Kalau ada analisis ini berarti ya sudah ada penafsiran. Tentu ini lebih dalam ya. Kalau laporan tujuan untuk analisis ini harus ada tambahan penjelasan dan seterusnya, karena ini lebih diarahkan untuk bisa dipakai pengambilan keputusan. Jadi ada rekomendasi dan seterusnya biasanya kalau sudah masuk ke analisis ya. Kemudian berdasarkan subjeknya, ini bisa dibedakan berdasarkan departemen atau bagian mana ya suatu laporan boleh. Misalkan laporan akuntansi ya departemen accounting, laporan perikanan ya departemen marketing ya, laporan perkembangan kredit ya mungkin bagian finance ini ya, dan seterusnya. Menurut bentuknya ya, formalitas bentuknya ada yang formal, ada yang non formal ya. Kalau formal itu ya ada body tag, ada prefatory dan seterusnya. Sehingga di sana ada susunan yang harus dipenuhi. Tentu ini tidak saklek ya, karena tiap-tiap perusahaan itu punya kriteria sendiri-sendiri, punya gaya sendiri-sendiri. Tapi yang penting harus make sense, kemudian memenuhi kaidah umum ya. Jadi tentu kalau laporan yang sifatnya corporate report yang ke publik biasanya itu laporan formal, tentu dia harus mengikuti aturan formal ya. Kemudian menurut fungsi ada laporan otoritas, sukarela, swasta dan publik ya. Kemudian menurut frekuensi ada yang berkala itu bisa mingguan, harian, bulanan. Emang ada Pak laporan harian? Ada, misalnya produksi. Nah, bagian produksi itu kan ada laporan harian. Jumlah produksi hari ini sekian, jumlah oke sekian, jumlah defect sekian, presentasi defect sekian. Ya kan? Kemudian misalkan ada masalahnya apa ya. Nah, itu ada laporan harian kalau kita kerja di bagian produksi terutama ya. Mingguan juga ada, bulanan apalagi hampir semua departemen punya laporan bulanan. Misalkan departemen marketing ya, dia punya laporan bulanan tentang pencapaian target dalam satu bulan seperti apa dan seterusnya. Departemen produksi juga begitu ya. Ada juga laporan khusus, ini dibuat untuk kebutuhan khusus ya, kebutuhan informasi yang tiba-tiba muncul dan seterusnya. Menurut jenisnya ada memorandum, ada surat, ya, ada laporan formal dan seterusnya. Menurut kegiatannya juga ada laporan pendahuluan, pengembangan, akhir dan seterusnya. Maksudnya kegiatan proyek ini gini, misalkan ada proyek tertentu, ya, namanya proyek itu kan ada awal, ada akhir, ya. Jadi kalau sudah berakhir sudah selesai gitu ya.
Jadi ada laporan pendahuluan, oh proyek ini dimulai nanti begini, nanti ada lagi perkembangan, misalkan sudah 3 bulan, progresnya sekian persen, 33%, progres pendanaannya 40% misalnya, ya. Kemudian kurang berapa persen, apa aja. Nah, laporan perkembangan ini bisa secara berkala ya. Misalkan kita proyek pembangunan pabrik gitu ya, maka dilaporkan setiap 1 bulan progresnya seperti apa. Karena biasanya untuk bikin pabrik, let's say butuh berapa bulan misalnya ya. Nah, tentu ini kondisional ya. Kemudian laporan pelaksanaan pertemuan. Kalau kita pertemuan tuh ada laporannya juga, biasanya ada not to land ya, isinya not to land ya. Ada not to land, ada MOM itu minute of meeting. Nah, catatan pertemuan itu biasanya tiap perusahaan punya formatnya sendiri. Ada format bakunya, nanti dihadiri oleh siapa saja, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian temanya apa, kemudian nanti isi dari meetingnya apa, kemudian juga biasanya ada tanda tangannya ya. Jadi ini laporan pertemuan. Biasanya sekretaris nih kalau ada pertemuan-pertemuan khusus ya, ini sekretaris yang mendokumentasikan isi dari pertemuan itu dalam bentuk laporan pertemuan. Nah, persiapan menulis laporan bisnis. Ya, tentu kita perlu tahu masalahnya apa, tujuannya apa, siapa yang akan menerima laporan ini, karena ini nanti akan mempengaruhi ya fakta-fakta yang akan kita buka ya. Tentu berbeda kalau kita mau melaporkan pada direksi dengan melaporkan ini kepada instansi di luar perusahaan, tentu beda. Kita harus lihat-lihat juga ini laporan ke siapa. Tidak semua fakta itu harus dibuka kan gitu, apalagi kalau ke pihak luar atau pihak eksternal, itu harus di screening dulu. Ya, kecuali ke pihak internal atau pihak direksi yang harus tahu betul semua permasalahan perusahaan, tentu ya kalau bisa kita buka selebar-lebarnya ya supaya direksi tahu apa yang terjadi di perusahaan kan gitu. Tapi tentu kepada pihak eksternal tidak seperti itu ya. Menentukan ide gagasan, mengumpulkan bahan, menafsirkan data dan seterusnya, ini perlu kita lakukan dalam rangka persiapan menulis laporan bisnis. Oke, bagian pokok laporan bisnis ada pendahuluan, ada teks, ada penutup ya. Ini standar saja. Kemudian itu tadi laporan bisnis ya. Kemudian ini yang jelas gini, laporan bisnis itu kalau kita jadi staff kita harus siap-siap bikin. Misalkan manajer kita bikin laporan perkembangan pemakaian material misalkan. Ya udah dari data harian yang ada itu kita olah. Kemudian tentu kita bikin dalam bentuk PowerPoint. Biasanya pengalaman saya dulu sebagai asisten manajer ya, kita bikin dalam bentuk PowerPoint, kemudian kita sajikan background-nya seperti apa, kondisi sekarang bagaimana, kondisi setelah improvement misalnya bagaimana, dan seterusnya itu kita gambarkan dengan visualisasi yang bagus, dan itu kita ajukan secara berkala misalnya. Ya. Jadi ada pendahuluan, ada teks, ada penutup. Ya nggak harus dalam PowerPoint juga, tergantung kebutuhan. Kalau kita mau presentasi dalam bentuk PowerPoint, tapi kalau memang menghendaki dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk proyeksi angka-angka ya tentu kita bikin dalam Excel ya yang kemudian bisa kita submit, kita sampaikan kepada atasan kita ya. Oke, itu bahasan pertama ya tentang laporan bisnis. Sekarang kita masuk ke bahasan kedua pada sesi kali ini tentang proposal bisnis ya. Jadi kalau kita sebagai profesional tentu selain membuat laporan bisnis kita juga akan dihadapkan pada satu pekerjaan yang kadang-kadang kita diminta oleh atasan kita untuk bikin proposal bisnis ya. Jadi proposal bisnis itu dari kata to propose artinya mengajukan. Jadi yang namanya proposal ya bentuk pengajuan atau permohonan ya. Nah, jadi sebuah proposal itu sebuah tulisan atau pemaparan yang kita buat tujuannya memberikan penjelasan ya tentang sebuah rencana, tentang tujuan tertentu, kegiatan tertentu ya yang kita ajukan kepada pihak-pihak tertentu yang menjadi target. Umumnya sih untuk pendanaan ya rata-rata, tapi nggak harus seperti itu ya. Misalnya kita mengadain acara event apa, kita tujukan kepada calon donor atau calon lembaga donor ya tentu tujuannya untuk memperoleh dana kalau itu. Kalau itu kita sampaikan kepada instansi terkait ya tentu tujuannya adalah untuk memperoleh izin ya. Kalau itu kita sampaikan kepada bank ya mungkin tujuannya adalah untuk memperoleh kredit ya. Kalau itu kita tujukan kepada atasan kita, ya tentu mungkin tujuannya adalah untuk memperoleh lampu hijau supaya proposal itu di ACC dan akhirnya kita bisa ekspansi dan seterusnya. Misalnya seperti itu ya.
Oke, proposal bisnis ini banyak sekali contohnya sebenarnya bisa dilihat ya. Kalau di dalam sebuah perusahaan misalnya ya waktu itu manajer saya itu mau apa namanya memasukkan vendor baru. Nah, vendor baru dan itu karena vendor ini cukup besar, permintaan suplai materialnya besar, tentu membutuhkan ACC dari direksi ya, sehingga manajer saya ini bikin proposal untuk memasukkan vendor ini, tentu saya bantu dengan segenap analisisnya. Analisisnya contohnya misalnya ya kondisi saat ini, kemudian perbaikan apa yang diperlukan, kemudian kita sampaikan manfaatnya kalau vendor ini masuk, kemudian kelebihan vendor ini apa, nanti kira-kira proyeksi keuangannya seperti apa dan seterusnya. Ujung-ujungnya kita yakinkan direksi kalau kita memakai vendor ini maka perusahaan akan lebih untung. Nah, seperti itu. Ya, intinya supaya di ACC maka kita meyakinkan kepada direksi dengan proposal yang kita bikin itu bahwasanya vendor ini memang layak masuk sebagai vendor kita dan itu kita harapkan kalau direksi sudah approve kan sudah kuat gitu. Dan itu tidak mudah ya, butuh komunikasi, butuh pendekatan dan seterusnya ya. Karena begitu dia sudah masuk, nah maka dia akan menjadi partner di kita, dia akan suplai banyak material ke kita dan transaksinya besar gitu ya. Bisa dalam 1 tahun itu bisa jutaan dolar waktu itu ya. Oke, jadi tujuan dan fungsinya untuk ini ya, tadi sudah saya jelaskan, salah satunya untuk memperoleh bantuan dana, dukungan dari sponsor, memperoleh perizinan tadi sudah saya sampaikan ya. Fungsinya untuk melakukan penelitian berkenaan dengan agama, sosial ekonomi, mendirikan usaha UKM dan seterusnya, banyak tergantung tujuannya ya. Kemudian juga secara struktur nanti akan kita bisa lihat ya, nggak harus tentu tergantung tujuannya ya, nggak harus perfect banget lah ya, tergantung kebutuhannya. Ini ada kredit ke bank ya, bener kan, untuk mengadakan acara seminar, diskusi, berarti proposal kegiatan ya. Anda kayaknya sudah berorganisasi mungkin di apa ya, kalau di SMA kan di OSIS ya, kalau di ini ya di senat mahasiswa atau di badan eksekutif mahasiswa tentu akan sudah terbiasa ya namanya proposal. Kalau kita mau bikin seminar, mau bikin workshop, bikin apa event tertentu kan kita pasti bikin proposal kan, mulai dari latar belakang, tujuan, pelaksanaan dan seterusnya sampai akhirnya pendanaan. Kemudian proposal itu biasanya yang kita iderin gitu ya untuk mencari sponsor, untuk mencari dukungan ke pihak-pihak terkait dan seterusnya. Beruntunglah Anda ya kalau sudah terbiasa bikin proposal di event-event yang diadakan di kemahasiswaan, karena nanti begitu Anda dihadapkan pada tugas bikin proposal yang sesungguhnya yang benar-benar berdampak secara komersial di perusahaan, Anda sudah terbiasa, gitu. Tidak akan terlalu mengalami kesulitan ya. Ini ada beberapa klasifikasi proposal ya, ada yang internal, ini digunakan untuk meminta keputusan para manajer dalam organisasi, ya misalkan saya ke manajer saya sebagai asisten manajer menyusun proposal pendanaan untuk misalnya pengadaan mesin baru, pengadaan alat baru, pengadaan apa, sistem apa, perbaikan apa. Nah, supaya di ACC tentu saya bikin proposal kepada manajer saya presentasi sehingga menjadi saya ACC gitu ya. Ini untuk internal ya. Ada juga yang untuk eksternal ya, ini meminta keputusan dari luar organisasi ya. Misalnya untuk proposal investasi. Ya, kita butuh pendanaan dari investor eksternal karena mungkin dana yang dibutuhkan besar, perusahaan tidak bisa mencakup sendiri, tidak bisa dengan dana sendiri ya kita minta ke investor ya dari luar. Tentu ini harus dipoles demikian rupa, bahkan ada konsultannya. Kalau kita memang kurang yakin ya bisa undang konsultan ya yang bisa yang bisa mempercantik ya proposal kita ya, tidak hanya dari sisi penampilan tapi juga dari sisi logika, dari sisi alur berpikir, dari sisi kelayakan dan seterusnya. Ini ada orang yang memang ahli sebetulnya ya. Jadi kalau kita nggak yakin ya kita undang aja konsultan untuk bisa membikinkan proposal yang sangat menarik ya buat calon investor. Ya, ada proposal dana bantuan kepada organisasi tertentu dan juga proposal penjualan ya. Proposal penjualan ini menganjurkan solusi individual kepada calon pelanggan ya. Ya, jadi kalau kita jualan ke industri, jualan nawarin ke pabrik-pabrik, ini juga proposal sebetulnya ya, proposal penawaran ya, proposal penawaran penjualan. Nah, ini juga tentu berbeda lah ya, kalau itu biasanya lebih simpel sebetulnya. Ya, lebih simpel, tidak terlalu bertele-tele, yang jelas kita
menunjukkan. Tentu kita harus sampaikan ke orang yang memang butuh ya. Kita analisis dulu perusahaan atau organisasi yang kita tawarkan ini butuh nggak produk kita. Kalau nggak butuh ya ngapain ditawarin, kita akan buang-buang tenaga. Pastikan dia butuh dulu ya. Namanya perusahaan itu kan, apalagi produksi itu pasti butuh banyak material, butuh ini, butuh itu. Nah, kalau memang produk kita dibutuhkan, maka kita bisa masuk ke sana. Kita yakinkan produk kita ini memberi solusi bagi dia, bagi konsumen, bagi pelanggan. Entah solusi itu pertama lebih bagus, lebih berkualitas, lebih cepat, lebih murah, lebih yang lain ya, kita yakinkan sehingga produk kita bisa masuk ya. Biasanya sih kalau pertama kali masuk sih andalannya di harga biasanya ya. Harga itu bersaing. Ya, kita minta selisih sedikit lah dari yang ada. Diturunin misalkan existing vendor harganya 1.000, kita masuk dengan 950. Biasanya kayak gitu ya, walaupun nanti kalau sudah berjalan lama-lama bisa menyesuaikan juga gitu. Tapi biasanya untuk entry point maksudnya dari sisi harga. Tentu dengan catatan kualitas tetap sama ya, nggak boleh dong harga kita potong kemudian kualitas kita potong. Tentu perusahaan nggak mau ya, karena kalau manufaktur itu biasanya ada spek ya, spek yang harus dipenuhi. Kalau speknya nggak masuk nanti ya produknya reject dan itu bisa menyebabkan kerugian yang banyak ya. Ada beberapa strategi organisasional proposal ya. Ini tergantung dari penerima proposal ya. Apakah proposal itu akan yakin diterima atau tidak dan seterusnya ya. Tentu ini pendekatannya memang sih kalau yang paling efektif tentu ya kita pakai referensi ya, referensi dari orang-orang yang memang punya kedekatan atau mungkin punya akses ya, yang didengar gitu ya, sehingga secara teknis kita tetap bikin proposal yang bagus, tapi kita juga berusaha ya dengan strategi minta referensi atau mungkin rekomendasi lah dari orang-orang yang kira-kira didengar gitu ya. Oke. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai, pendekatan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu masalah dan solusi sudah dikenali dan telah ditetapkan, menekankan pada rekomendasi. Ya. Kemudian kalau tidak langsung itu, ya itu kita pakai jika proposalnya tidak diminta, jadi menekankan pada argumentasi. Kadang-kadang gini, ada orang yang aku mau begini, bikinkan proposalnya. Nah, itu kan berarti kita diminta. Nah, itu pendekatan langsung lebih oke. Tapi ada juga yang kita nggak diminta, kemudian kita juga istilahnya ingin agar ide kita diterima dan seterusnya, maka pendekatan argumentasi itu lebih layak ya, karena kita tidak diminta bikin proposal itu. Nah, sistematikanya ini hanya salah satu yang direkomendasikan ya, tentu tidak saklek ya. Tapi kalau bisa mengikuti ini tentu proposal itu akan menjadi cukup bagus ya. Misalnya dari ada cover, kata pengantar, daftar isi, ada executive summary, itu isinya visi, misi, tujuan ya. Kemudian ada gambaran umum perusahaan atau company summary ya. Kemudian ada di sana ada kepemilikan gambar. Ini salah satu sistematika yang umum ada di dalam sebuah proposal bisnis yang cukup lengkap sebetulnya ya. Kemudian ada produk ya kan. Produknya apa dijelaskan. Nah, kalau jelasin produk tuh ya jangan pakai kata-kata ya, kelamaan, langsung pakai foto, jebret gitu. Gambarnya seperti apa, visualisasinya bagaimana, manfaat produk itu kira-kira seperti itu, pakai visualisasi lebih gampang. Ya, kemudian kalau ada range harganya juga bisa disampaikan ya. Analisis pasarnya juga bisa diberikan dari sisi marketnya ya, dari sisi distribusi dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori di daftar isi ya. Setelah gambaran umum ada produk, ringkasan analisis pasar, ringkasan strategi dan implementasi. Ini termasuk bagaimana strategi produk, strategi harga, distribusi, promosi. Ini marketing mix ya, atau bauran pemasaran ya. Kalau Anda belajar di mata kuliah entrepreneurship atau mata kuliah ada marketing, di sana ada marketing mix, itu bagaimana meramu antara produk, harga, distribusi dan promosi ini dalam sebuah racikan strategi yang tujuannya adalah bagaimana menyukseskan pemasaran perusahaan ya. Kemudian juga ringkasan manajemen ya, ini timnya seperti apa, perencanaan ke depan untuk tim SDM-nya seperti apa, ini juga bisa disampaikan. Tentu tergantung skopnya ya. Kalau mau proposalnya ini serius banget ya, ini harus benar-benar memberikan data dan visualisasi yang valid gitu ya. Perencanaan keuangan juga penting ya. Jadi tadi marketing kan udah ya, produk macam-macam tadi kan bauran pemasaran dari sisi marketing, dari sisi finance juga perlu disampaikan di proposal itu. Misalnya
proyeksi keuangannya, analisis break even, analisis cash flow-nya, proyeksi neracanya, bagaimana rasio-rasionya kira-kira seperti apa. Ini dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan, di mata kuliah ALK, analisis laporan keuangan, ya, di mata kuliah dasar manajemen bisnis juga sempat disinggung ya tentang proyeksi keuangan ini. Ada penganggaran bisnis, ya, ada tuh mata kuliah itu ya untuk jurusan manajemen misalnya. Nah, ini perlu disampaikan juga perencanaan keuangan untuk apa? Meyakinkan ya si calon donor atau si calon ini agar atau kreditur misalnya, calon kreditur, kalau kita menyampaikan proposalnya ke bank supaya mereka yakin terhadap prospek bisnis yang kita ajukan, tentu perencanaan keuangan ini menjadi sangat vital ya. Bahkan kadang-kadang ya yang dilihat itu langsung di sini gitu. Pengantar-pengantar itu nggak dilihat, orang langsung fokus ke proyeksi keuangan. Ya. Nah, dari sisi dari pemaparan laporan keuangannya itu mereka sudah langsung bisa melihat ini layak atau tidak, menarik atau tidak, prospek atau tidak. Ini dari proyeksi keuangan justru gitu loh. Jadi nggak perlu penjelasan babi bu di depan yang bertele-tele, dia langsung lihat proyeksi keuangannya. Kira-kira proyeksi keuangannya masuk akal nggak? Karena kadang-kadang walaupun kita kasih proyeksi sangat bagus, mereka tuh punya feeling apakah kira-kira proyeksi kita ini masuk akal apa enggak, make sense atau tidak. Bagi orang yang sudah punya sudah punya feeling, sudah punya jam terbang ya menganalisis sebuah proposal bisnis, tentu sudah punya keterampilan yang sangat jam terbang yang tinggi kan, mereka bisa menilai gitu. Teman-teman saya yang bekerja sebagai analis kredit di bank itu sudah ribuan kali baca proposal, melihat aktualnya seperti apa, mereka juga sudah mengalami banyak hal gitu ya. Tentu ketika melihat proyeksi-proyeksi keuangan itu dia sudah bisa menganalisis secara sekilas ya, walaupun tentu habis itu harus diteliti lagi, harus dikonfirm lagi, dikonfirmasi lagi dan seterusnya. Tapi biasanya dengan sekali tatap itu orang yang sudah punya pengalaman dan ilmu di bidang perencanaan keuangan, dia bisa punya gambaran apakah kira-kira proposal yang disampaikan ini layak atau tidak, menarik atau tidak, dan seterusnya. Oke ya, itu untuk sistematika proposal bisnis yang menurut Bapak ini cukup lengkap ya. Kita buka ya, ada mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian executive summary, gambaran umum perusahaan, ini lebih deskriptif ya, kemudian sisi gambaran produk, nah ada analisis pasar dari sisi marketing, strategi dan implementasinya dari sisi marketing, kemudian dari sisi manajemennya, dan kemudian dari sisi keuangan. Nah, ada beberapa aspek yang perlu ditampilkan dalam sebuah proposal bisnis, tentu ini menjadi pertimbangan yang akan menjadi bahan lah ya, evaluasi, bahan pertimbangan bagi para donor ya, para kreditur kalau itu bank, atau mungkin instansi pemerintah kalau itu sebuah perizinan ya kan, atau mungkin bagi pimpinan organisasi mungkin ACC untuk sebuah proyek tertentu dan seterusnya. Jadi bisa diperhatikan ya untuk sistematikanya ya, walaupun tidak saklek seperti itu, tapi memang gambaran umumnya itu seperti itu, dan itu bisa dikembangin sendiri ya dengan berbagai macam model analisis yang bisa kita lihat ya di luaran sana. Bapak sendiri ya kemarin kan menjadi tim, ini bukan dalam konteks bisnis, dalam konteks sosial itu untuk lembaga zakat ya, Bapak menjadi amil yang kemudian menerima banyak sekali proposal ya dari lembaga-lembaga tertentu yang minta bagian zakat ya di akhir Ramadan kemarin ya. Tentu semuanya pakai proposal yang bagus-bagus. Sekarang sudah keren-keren ya lembaga-lembaga yayasan yang mengelola, ada panti asuhan, ada pesantren, ada sekolah dan lain-lain, itu menyampaikan proposal kepada lembaga zakat tempat Bapak ya, di masjid Bapak, untuk mendapatkan bagian dari penyaluran ZISWAF itu. Tentu Bapak pelajari satu persatu ya, dari situ kemudian Bapak memutuskan mana yang akan dikasih, mana yang tidak, ini dikasih berapa, ini dikasih berapa, ini tentu juga dipengaruhi oleh bagus tidaknya proposal yang disampaikan, serius tidaknya mereka yang menyampaikan proposal, dan itikadnya seperti apa, attitude-nya ketika menyampaikan proposal seperti apa, itu menjadi bagian dari pertimbangan Bapak ya. Termasuk siapa yang mereferensikan ya, karena kadang-kadang kita nggak kenal sama sekali ini proposal dari mana, lembaga ini siapa di belakangnya, ada yang kita nggak kenal gitu ya. Untuk itu kan berarti kan kita tidak punya informasi yang bisa dikonfirmasi yang cukup valid. Nah, ada beberapa yang nggak Bapak kenal, tapi kemudian ada
referensi dari orang yang Bapak percaya. Nah, tentu ini akan memperkuat ya proposal itu sehingga kemudian Bapak bisa mencarikan dengan jumlah yang lebih signifikan, yang lebih besar gitu ya. Itu contoh gambarannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tugas ya, pembuatan proposal bisnis. Silahkan ini nanti menjadi nilai tugas. Ini ya untuk tugas yang sebelumnya itu tidak dikumpulkan, itu sebagai latihan saja. Nah, kalau yang ini nanti dikumpulkan. Ya, yang sebelum-sebelumnya ada tugas bikin contoh PO atau contoh penawaran apa itu tidak dikumpulkan, itu Bapak evaluasi saja di kelas ya, tapi tidak dikumpulkan. Kemudian yang ini dikumpulkan nanti karena ini nanti ada presentasinya ya. Silahkan bikin kelompok 3 sampai 6 orang disesuaikan dengan jumlah kelasnya, kemudian bikin proposal bisnis. Ya, bolehlah mengacu kepada proposal bisnis yang mungkin pernah dibikin di mata kuliah entrepreneurship ya. Itu bisa dijadikan acuan ya. Kalian bisa bikin dengan produk yang berbeda, bisa bikin dengan apa namanya pendekatan yang berbeda ya. Yang jelas manfaatkan ilmu, pengalaman, ya wawasan yang terus bertambah ya di dalam perkuliahan ini diejawantahkan ya dalam bentuk proposal bisnis yang semakin menarik, semakin bagus, semakin meyakinkan gitu ya. Silahkan nanti dibaca ketentuannya sehingga masing-masing kelompok bisa mengerjakan ini dan nanti di pertemuan ke-11 atau 12 akan kita presentasikan. Tentu tidak semuanya akan presentasi, perwakilan saja karena keterbatasan waktu ya. Ini nanti akan menjadi nilai tugas ya untuk tugas pembuatan proposal di sini. Itu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan wawancara, tanya jawab ya, tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ini kebetulan waktunya juga sudah mau habis nih ya di Zoom-nya ya. Silahkan Bapak tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.